Sahur hari ke-19, dia menolak menjadi raja. Buah karya Denny C.A. Di sebuah kafe duduk berdua, Darta dan pria separuh baya, seorang doktor ilmu sejarah yang gemar dalami hikmah. Darta menyimak penuh gairah sambil mencoba menggali makna. Doktor sejarah membuka kisah 240 tahun silam di tanah Amerika. Saat itu era negara kerajaan. Ucapnya tenang setengah bergumam. Tokoh kita memimpin perang. Dia menang, gilang gemilang. Diusirnya penjajah, disatukannya bangsa, hingga dengan megah menjadi bangsa merdeka. Para tetua berkumpul, tukar pikiran, mencari sosok sebagai kepala. Tokoh kita pun diminta menjadi raja, karena tentunya berupa kerajaan. Tapi ia menolak menjadi raja. Semua terpana bertanya, Mengapa? karena sejarah telah bicara, yang berkuasa selalu keluarga raja. Bagaimana rakyat bisa berdaulat kalau tahta beredar sesama kerabat? Ia berkata, Pemimpin negeri harus dipilih oleh kalian sendiri, yakni orang yang kau anggap paham segala yang kalian harap dan impikan. Tapi para tetua memaksa. Tangan, kaki, dan badan bangsa tak bisa berjalan tanpa kepala. Engkaulah orang satu-satunya yang patut duduki singgasana. tokoh kita menolak jadi raja. Ia hanya sanggup dan sedia jika menjadi presiden saja. Apa itu presiden? Apakah kepala negara? Ia tak dikenal, bahkan tak pernah ada. Jika kepala negara, mengapa bukan raja? Kita tak akan bikin kerajaan, tapi sebuah negara bangsa dari kaum yang berbeda-beda yang dipersatukan oleh impian. Sebuah negara milik bersama. Bagi negara semacam ini, presidenlah pimpinan negeri. Dipilih rakyat semusim sekali hingga tak ada tahta abadi. Syahdan dipimpin tokoh kita. Negara tumbuh jadi raksasa, gagah, makmur, kokoh, berseri. Maka setiap pemilihan tiba, ia dipilih lagi dan lagi. Ketika dipilih ketiga kali, ia minta untuk berhenti. Cukuplah sampai di sini. Tampuk pimpinan mesti berganti. Nasib negara tak akan cemerlang jika bertumpu pada seorang. Bagiku tiba waktu keramat untuk kembali menjadi rakyat. Silahkan pilih presiden baru. Dia yang terbaik dari kalian. Aku hanya memantau di hulu sambil mengurusi pertanian. Semua tetua kembali terpana. Bukankah raja dan orang kuasa hendak bertahta selama-lamanya, meski negara bukan kerajaan, ingin dikuasai 7 turunan? Darta heran, Darta terpana. Tokoh kita ini
sebenar-benarnya terbuat dari bahan apa? Orang berebut cari kuasa. Kuasa tiba, ditolaknya. Apakah dia orang suci, berkuasa abadi, dia tak sudi? Apakah dia terbuat dari cahaya, menghormat batas sang manusia? وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. Si ahli sejarah meneguk kopi, bagai bersiap menutup kisah. Mungkin hari-hari ini sejarah dapat menjadi hikmah. Mungkin dia bukan orang suci, tapi manusia yang tahu diri. Berjuang keras, tabah, dan gigih. Dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Apakah mahkota pemimpin rakyat jika bukan ikhlas dan adil? Jika pemimpin penuh muslihat, niscaya negara menjadi kerdil. Darta terdiam, Darta terpana. Nyaris dia tak bisa percaya. Sosok demikian benar-benar ada. Bukan tokoh cerita sastra. Atau dongeng serta legenda. Hanya pemimpin bersifat adil membuat negara jadi raksasa, sedang pemimpin berjiwa kerdil membuat negara miskin melata.